Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Nahlianti, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 dari Universitas Wali Songo Semarang, akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam kelas 7, yakni tentang hindari ghibah, lakukan tabayyun. Yang pertama, pengertian ghibah. Secara bahasa, ghibah artinya menggunjing, sedangkan menurut istilah, ghibah adalah menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan atau aib orang lain, atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Ghibah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, hukumnya haram, termasuk perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Dalil larangan tentang ghibah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minazzon. Inna ba'dazzonni isma wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitang fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Kemudian efek dari ghibah. Yang pertama, terputusnya tali persaudaraan, kemudian rusaknya kasih sayang, tersebarnya aib hingga merusak tatanan sosial yang ada, dan tersebarnya aib sehingga merusak tatanan sosial yang ada, dan yang terakhir yaitu timbulnya dendam dari orang yang dighibahi. Kemudian penyebab dari ghibah tersebut. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang membanggakan diri atau ujub yang cenderung merendahkan orang lain. Kemudian, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Dan yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Nah, sekarang bagaimana agar terhindar dari ghibah? Yang pertama, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya sendiri. Kemudian yang kedua, menjaga lisan dengan membiasakan berkata baik dan tidak membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Keempat, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Dan yang terakhir, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif daripada nongkrong yang tidak bermanfaat. Kemudian, perbedaan ghibah, kritik, dan review produk. Yang pertama, ghibah adalah hal yang dilarang Islam dan dosa besar, hukumnya haram. Ghibah berusaha mencari dan menyebarkan aib orang lain, langsung maupun di sosial media. Yang kedua, kritik adalah membicarakan kekurangan terhadap sesuatu yang dengan maksud agar menjadi lebih baik. Kritik bertujuan untuk membangun agar orang yang dikritik menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, review produk adalah menjelaskan tentang kualitas suatu produk berdasarkan pengalaman dan penggunaannya. Kemudian tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar keadaannya. Agama Islam memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik dengan cara tabayyun. Hal ini dilakukan dalam rangka
mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Kemudian, cara tabayun yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Kemudian manfaat tabayun. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama. Yang keempat, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Dan yang kelima, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan sosial. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.